Baik, Pak, terima kasih. Izin untuk share screen ya, Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Agus dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari Devan, lalu ada saya sendiri, Dewi Suti, dan juga Siti Aminatul Sadiah. Nah, untuk pokok pembahasan yang akan dibahas, kita akan mulai dari mengingat kembali apa itu relasi rekursif, lalu akan membahas relasi rekursif dengan fungsi pembangkit biasa, dan terakhir membahas relasi rekursif dengan fungsi pembangkit eksponen. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Hera. Kepada Hera dipersilakan. Baik, di sini kita ada materi pendukungnya yang sudah pernah dipelajari oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Di sini ada fungsi pembangkit yang sudah pernah dijelaskan. Di sini ada 1/1 min X, ini sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Xn. Kita bisa lihat mulai dari X0 ditambah X1 ditambah X pangkat 2 ditambah seterusnya. Kemudian ada lagi 1 ditambah X sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali min X pangkat N sama dengan X0 dikurang X pangkat 1 ditambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 sampai seterusnya. Selanjutnya ada 1/1 min X pangkat 2 yaitu sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari N ditambah 1 dikali X pangkat N yaitu mulai dari X0 ditambah 2X pangkat 1 ditambah 3X pangkat 2 dan sampai seterusnya. Selanjutnya juga ada 1/1 min X pangkat 2 yaitu sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga N dikali Xn min 1 sama dengan X0 ditambah 2X pangkat 1 ditambah 3X pangkat 2 ditambah seterusnya. Kemudian ada pangkat X sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana dari X pangkat N dibagi N faktorialnya sama dengan X0 dibagi 0 faktorial, kemudian X1 ditambah X1 dibagi 1 faktorial ditambah X2 ditambah 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya. Selanjutnya ada definisi relasi rekursif, yaitu sebuah relasi rekursif berulang untuk barisan A0, A1, sampai seterusnya sampai AN adalah suatu persamaan yang hubungkan AN dengan suku-suku sebelumnya. Nah, untuk mendefinisikan sebuah barisan, relasi berulang memerlukan nilai awal yang sudah ditentukan. Di sini ada bentuk umum dari fungsi pembangkit, yaitu fungsi pembangkit biasa, di mana ada barisan A0, A1, A2, sampai A3, sampai seterusnya, dan GX itu dibentuk dari A0 ditambah A1 dikali X, ditambah A2 kali X pangkat 2, tambah seterusnya, maka PX-nya atau bisa kita gabung menjadi sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN dikali XN, dan digunakan untuk relasi rekursif dengan koefisien konstan. Di sini juga ada contoh soal, yaitu selesaikan relasi rekursif berikut dengan fungsi pembangkit jika didefinisikan A0-nya sama dengan 1 dari AN dikurang AN min 1 sama dengan 7. Nah, langkah pertama itu kita buat ke bentuk PX dengan mengalihkan XN, di mana AN ini pada bagian pertama, yaitu dibentuk menjadi sigma dari N sama dengan 1 karena kita mulainya dari N karena kita mulainya ini sebenarnya udah ditambahin mungkin karena udah di download jadi nggak kelihatan n lebih dari sama dengan satu mulainya, maka kita buat n sama dengan satu sampai tak hingga dari an dikali xn. Nah, bagian dua juga kita buat sigma dari n sama dengan satu sampai tak hingga dari an dikurang satu dikali xn. Nah, yang ketiga juga maka dibentuk jadi 7 dikali sigma N sama dengan 1 dari sampai tak hingga dikali XN. Nah, untuk bagian pertama ini, kan kita maunya dari sama dengan 1. Nah, harus dibuat N sama dengan 0, maka harus dikurangkan suku yang nolnya, yaitu dikurangkan A0. Maka yang pertama udah terbentuk PX, jadi PX dikurang A0. Nah, A0 ini kan sama dengan 1 di soal. Kita tulis aja PX dikurang 1. Nah, untuk bagian yang kedua, itu eh, kita umpamain kalau misalnya M ini sama dengan
sama dengan N dikurang satu. Maka sigmanya menjadi M sama dengan 0 sampai tak hingga dikali AM dikali XM per satu. Kemudian kita keluarkan X-nya menjadi X dikali sigma dari M sama dengan 0 sampai tak hingga dikali AM dikali XM. Nah, ini kan udah terbentuk PX. Karena di depan ada X-nya, maka kita kalikan X dikali PX. Nah, yang bagian 3 ini bisa kita lihat di bentuk fungsi yang sebelumnya, yaitu materi pendukung, bahwa sigma dari ini tuh terbentuk X satu per satu min X. Karena ini ada angka 7-nya, maka kita bisa buat 7X per satu min X. Nah, selanjutnya yaitu kita gabungkan yang tadi udah dibentuk menjadi fungsi PX-nya. Kita gabungkan menjadi PX min satu dikurang X dikali PX sama dengan 7X per satu min X. Nah, kita selesaikan untuk PX-nya, di mana kita gabungkan PX-nya menjadi PX dikali satu min X, yaitu dari sini, dari yang atasnya, kemudian dikurang satu sama dengan 7X per satu min X. Nah, kemudian PX dikali satu min X ini, satunya kita pindahkan, jadi satu ditambah 7X per satu min X, kemudian PX dikali satu min X ini menjadi satu ini kan menjadi satu min X per satu min X, yang kemudian hasilnya satu min X ditambah 7X per satu min X. Kemudian yang bawahnya PX dikali satu min X ini kita hitung menjadi satu ditambah, karena min X ditambah 7X itu sama dengan 6X, jadi satu ditambah 6X per satu min X. Kemudian PX sama dengan satu ditambah 6X per satu min X, karena kita pindahkan satu min X-nya menjadi satu min X kuadrat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ekstra koefisiennya. Karena tadi PX itu sama dengan satu ditambah 6X per satu min X kuadrat, kita bisa membuatnya menjadi satu per satu min X kuadrat ditambah 6X per satu min X kuadrat, atau kita pisahkan. Karena diketahui kalau kalau fungsi pembangkit itu satu per satu min X kuadrat itu menjadi sigma dari N0 sampai tak hingga sama dengan N ditambah satu dikali XN. Nah, itu udah diketahui kan dari satu per satu min X pangkat 2. Kemudian kita mencari 6X per satu min X yang pangkat 2. Nah, itu bisa terbentuk menjadi 6 6 dikali sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali N ditambah satu dikali XN dikali XN pangkat satu. Nah, kita misalkan juga M ini sama dengan N plus satu agar bisa dijumlahkan menjadi 6 dikali sigma M sama dengan satu sampai tak hingga dikali M dikali X pangkat M. Nah, kemudian kita bisa lihat PX sama dengan satu ditambah 6X ini dari sigma N sama dengan 0 dari tak hingga sama dengan dikali N ditambah satu dikali XN menjadi sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga ditambah N ditambah satu dikali XN ditambah 6 dikali sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali N dikali X pangkat N. Nah, kita lihat koefisien dari XN ini, yaitu yang pertama ada N ditambah satu, yang kedua ada 6 dikali N. Yang kemudian kita hitung menjadi AN-nya, koefisiennya itu jadi satu ditambah 7N. Baik, selanjutnya ada contoh soal kedua. Soal itu selesaikan relasi rekursif berikut dengan fungsi pembangkit. Nah, dengan AN-nya sama dengan 2 AN dikurang satu ditambah satu, N-nya itu lebih besar dari sama dengan satu dan A0-nya sama dengan 0. Pertama-tama kita tulis kembali relasi rekursifnya, jadinya AN sama dengan 2 dikali AN dikurang satu tambah satu. Setelah itu kita tuh akan membentuk relasi rekursif ini ke bentuk fungsi pembangkit biasa dengan cara kita kalikan kedua ruas dengan X pangkat N. Didapat AN dikali X pangkat N sama dengan 2 dikali AN kurang satu dikali X pangkat N ditambah satu dikali X pangkat N. Setelah itu kita jumlahkan dari N sama dengan satu hingga tak hingga, atau kita tambahkan sigmanya di masing-masing sukunya. Jadilah sigma dari N sama dengan satu hingga tak hingga dari AN kali X pangkat N sama dengan, nah karena di sini kan ada dua, berarti duanya itu kan bisa dikeluarin ya, karena dia adalah konstanta. Jadinya 2 dikali sigma dari N sama dengan satu sampai tak hingga dari AN dikurang satu dikali X pangkat N ditambah satu dikali sigma dari N sama dengan satu hingga tak hingga dari X pangkat N.
Setelah itu kita tinjau sukunya masing-masing. Ini suku yang pertama, suku kedua, suku ketiganya. Kita akan mengubah mereka ke dalam bentuk PX ini. Untuk suku yang pertama itu kan nilainya sigma dari N sama dengan 1 hingga tak hingga dari AN dikali X pangkat N. Di sini itu kalau misalnya kita jabarkan jadinya kan A1 kali X tambah A2 X pangkat 2 tambah A3 X pangkat 3. Sedangkan bentuk dari fungsi pembangkit biasa itu harus dimulai dari A0. Jadi kita bisa modifikasi nih yang di sini supaya dia dimulai dari A0 dengan cara kita tulis seperti PX dikurang A0. Karena kan PX itu kalau misalnya dijabarin jadinya seperti ini ya, sigma N sama dengan 0, jadi sigma N sama dengan 0 hingga tak hingga AN dikali X pangkat N dikurang A0. Kalau misalnya kita jabarin lagi, yang ini PX ini sama dengan A0 tambah A1 tambah A1X tambah A2X kuadrat dan seterusnya, lalu kita kurangkan dengan A0. Nah, karena di sini A0 dikurang A0 kan hilang. Jadinya kita dapat A1X tambah A2X kuadrat. Nah, nilai ini tuh sama aja kayak nilai yang di awal tadi yang di sini. Jadi kita sudah menemukan nilai dari FPB-nya si suku pertama ini. Jadinya tadi kan PX dikurang A0. A0 itu kita masukkan di sininya A0 sama dengan 0. Kita masukkan 0. Jadilah PX dikurang 0. Untuk suku yang kedua itu yang ini Sebentar, sebentar, sebentar. Coba yang menyatakan A 0 dan 0 mana? Di soal ada? mohon maaf Oh Pak, ada. kenapa? Oke. Yang menyatakan A 0 sama dengan 0 di soal ada ya? Ada Pak. Oh iya, iya, oke. Sebentar ya. Itu kan langkahnya sigma N sama dengan 1 menjadi hingga AN dikali X pangkat N sama dengan A1X dan seterusnya gitu ya. Karena mengingat PX sama dengan A sigma AN ya tadi ya. Ya benar. Sigma AN X pangkat N, maka eh, dia harus ada A0 ya. Maka kedua ruas dikurangi A0 gitu ya maksudnya. Iya Bapak. Oke, kedua ruas diberi dengan 0 sehingga yang kanan dikurang A0 dan kiri kurang A0 gitu maksudnya. Ya. Nah, terus sebentar. Nah, ini kenapa PX kurang 0? Sementara yang sebelah kirinya nggak diganti 0. Itu A0-nya dimasukin Pak. Jadinya A0 kan di soal itu 0. Jadinya PX kurang 0. Tapi yang di sebelah kiri nggak dimasukin 0. Belum Pak. Belum apa enggak? Belum. Belum. Karena prosesnya eh, kalau begini, nah, hitungan sih benar, cuman agak janggal aja. Karena di sini lihat di ujung sebelah kanannya itu kan ada kan A0 yang plus itu kan dapat dari perut pemindahan dari ruas kiri ke kanan, betul ya? Ya. Lalu A0 yang kanan itu dari yang atas PX min 0. Ya, betul. Nah, artinya kamu tuh nggak harus ganti 0 yang di atas, hanya menjabarkan saja, lalu dipindahkan. Setelah itu A0 dua-duanya hilang, gitu kan ya? Betul ya? Iya Arti Pak. kan Iya. sama saja ke dalam bentuk itu, gitu ya. Nah, yang digunakan yang mana? Yang digunakan itu, oke, lanjut dulu, lanjut, lanjut. Kita lanjut. Baik, untuk suku kedua itu kan 2 kali sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga dari AN dikurang 1 kali X pangkat N. Kita modifikasi supaya bisa ke bentuk yang PX tadi dengan cara ini kan indeksnya N dikurang 1 ya. Jadi kita harus menyamakan si pangkat N ini jadi N-1. Jadi kita modifikasi si X-nya jadi X dikali X pangkat N-1. Kan X dikali X pangkat N-1 itu hasilnya tetap X pangkat N, jadi tidak mengubah nilai. Didapatlah 2X dikali PX, karena yang sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga ini sudah membentuk sebagai PX. Terus yang suku ketiga itu 1 dikali sigma dengan 1 hingga tak hingga dikali X pangkat N. Ini kita bisa lihat di tabel awal tadi sesuai dengan deret geometrinya. Bisa kita tulis jadinya X per 1 dikurang X. Lanjut. Lanjut. Nah, setelah itu
kita bisa gabungan suku yang sudah didapat tadi. Suku pertama kita dapat, harusnya ini kan PX dikurang A0. Sama dengan 2x PX tambah X dikali 1/1 min X. Lalu A0-nya kita bisa tuliskan di sini jadinya 0. Jadilah PX dikurang 0. Lalu untuk yang ruas kanan ini bisa kita pindahkan, jadinya PX dikurang 2x kali PX sama dengan X/1 dikurang X. Untuk Oke, tahan dulu. Coba back dulu. Back dulu ke slide sebelumnya. Oke, soalnya mana sih? Oh, soalnya AN, 2AN, 1 tambah 1. Oke, berarti di ujungnya adalah, oke, ya, next. Oke, lanjut. baik. Jadi itu setelah kita keluarkan PX-nya, jadilah PX dikali 1 dikurang 2X. Sama dengan X/1 dikurang X. Lalu kita bisa hitung PX-nya sama dengan X/1 min 2X kali 1 dikurang X. Nah, untuk menyelesaikan PX ini kita bisa menggunakan apa namanya, parsial. Jadinya X/1 dikurang 2X dikali 1 min X. Sama dengan Ya, A terus? per 1 dikurang 2X tambah B per 1 min X. Kemudian kita bisa samakan penyebutnya, yang A ini bisa dikali 1 dikurang X, lalu yang B ini dikali 1 dikurang 2X. Setelah itu kita bisa operasikan biasa, A-nya dikali ke dalam 1 min X, jadilah A dikurang AX ditambah B dikurang 2BX. Setelah itu kita bisa mengelompokkan yang ada X-nya saja. Yang ada X-nya lalu yang konstanta. Nah, yang ada X-nya itu kan min A dikurang min 2B. Jadinya min A dikurang min 2BX, lalu yang konstanta itu A plus B. Lalu setelah kita samakan, didapat tadi kan untuk yang variabelnya X, berarti yang sebelah ruas kiri ini 1 nilainya. Yang sebelah ruas kanan ini negatif A dikurang 2B. Jadilah kita dapat persamaannya negatif A dikurang 2B sama dengan 1. Lalu yang konstanta itu karena di sebelah ruas kiri nggak ada, jadinya itu 0. Jadinya A ditambah B sama dengan 0. Lalu kita bisa eliminasi A-nya, didapat negatif B sama dengan 1. Maka B-nya sama dengan negatif 1. Lalu untuk mencari A-nya tinggal masukin ke dalam persamaan. Jadilah A-nya sama dengan 1. Lalu setelah kita dapat A sama B-nya, kita bisa masukin lagi ke bentuk PX yang tadi. PX sama dengan A per 1 dikurang 2X ditambah B per 1 dikurang X. Kita masukkan A-nya 1, lalu B-nya itu kan negatif 1. Jadilah 1/1 kurang 2X dikurang 1/1 dikurang X. Nah, bentuk ini tuh sesuai dengan deret yang seperti tadi sebenarnya. Jadinya sigma dari N sama dengan 0 hingga tak hingga 2X pangkat N dikurang sigma dari N sama dengan 0 hingga dikali X pangkat N. Nah, ini 2X pangkat N ini kalau misalnya kita pecahkan jadinya 2N dikali X pangkat N. Lalu untuk yang Fn ini karena dia nggak ada ke F-nya berarti artinya 1 kan. 1 pangkat N dikali X pangkat N. Setelah itu untuk solusi dari relasi rekursifnya kita bisa ambil koefisiennya aja. Jadinya di sini koefisiennya 2 pangkat N, lalu yang sini 1 pangkat N. Jadinya solusi dari relasi rekursif tersebut adalah AN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1 pangkat N. Oke, jadi dikembalikan lagi ya ke dalam, kalian jadi harus punya daftar apa namanya, fungsi yang FPB-nya ya, bagi biasa maupun yang nanti yang apa namanya, yang satu lagi. Jadi intinya punya daftarnya, lalu ada prosesnya di mana setelah didapatkan nilai A dan B-nya disubstitusikan, lalu kembali ke daftar fungsi yang tadi gitu ya. Ini masuk ke dalam mana, dan kata kuncinya adalah di mana N sigma N sama dengan juta hingga untuk X pangkat N itu sebagai variabelnya. Sementara diambil koefisiennya gitu ya. Karena koefisiennya itu ya tinggal dikeluarkan saja dari sigmanya, itu menjadi solusi relasi rekursif yang dicari. Kira-kira gitu ya. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya itu ada fungsi pembangkit untuk yang eksponen. Dengan balasannya itu kan 0,1,2,3. Jadinya untuk fungsi pembangkitnya Gx sama dengan A0 tambah A1 X per 1 faktorial tambah A2 kali X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya.
Nah, untuk bentuk umum dari fungsi pembangkit eksponen itu, kita bisa tulis Px sama dengan sigma dari n sama dengan 0 hingga tak hingga dikali AN dikali X pangkat N per N faktorial. Nah, untuk fungsi pembangkit eksponen ini biasanya digunakan ketika relasi rekursifnya itu koefisiennya non-konstan. Oke, di sini ada contoh soal pertama untuk relasi rekursif pakai fungsi pembangkit eksponen. Maksudnya koefisiennya non konstan itu kita lihat di sini kan n itu sama dengan n dikali a n min 1 ditambah 2 pangkat n. Di n dikali a n min 1 itu si n-nya itu merupakan koefisiennya non konstannya. Jadi seiring n-nya berubah itu nanti dia n-nya juga gimana? Ya berubah gitu. Makin besar n-nya nanti eh, koefisiennya juga makin tinggi gitu, berubah. Makanya di sini koefisiennya non konstan. Jadi di sini selesaikan relasi rekursif berikut dengan fungsi pembangkit dari n sama dengan n min 1 ditambah 2 pangkat n untuk n lebih dari 1 dengan syarat awalnya a0 sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya eh, sebenarnya masih sama. Jadi pertama itu kita ubah ruas sisi kirinya untuk setiap fungsinya itu jadi bentuk sigma. Jadi yang AN itu kita ubah jadi sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN dikali XN di, per N faktorial. Terus yang N A N min 1 itu kita ubah jadi sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari N dikali A N min 1 dikali XN per N faktorial. Yang dua pangkat N juga sama. Kita ubah jadi sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 2N dikali XN per N faktorial. N-nya sama dengan 1 karena dari situ di soalnya itu mulainya dari N lebih besar lebih besar sama dengan 1 gitu. Nah, di sini kita kita kan pengen cari AN fungsi apa AN yang general yang untuk N sama dengan 0 kayak gitu. Karena kita pengen cari N sama dengan 0, makanya kita kurangin sama A0 di situ. Terus yang ke kanan itu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga N A N min 1. Nah, di sini itu karena dia N sama dengan 1, jadi kita X-nya itu dikeluarin, kita pengen keluarin X sama N-nya ini sebagai apa ya, koefisien gitu, biar bentuknya itu sama. N sama dengan 1, terus N-nya itu kan K. Jadi N min K, X pangkat N min K, terus bawahnya juga N min K faktorial begitu. Biar bentuknya sama gitu. Jadi di situ X-nya dikeluarin jadi X pangkat N min 1 dikali X. Terus yang di bawahnya juga ada N dikali N, N min 1 faktorial. Untuk yang kanannya itu sama kayak yang di paling kiri. Jadi kita pengen cari N-nya untuk sama dengan 0. Jadi masih sama N sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2N dikali XN per N faktorial itu dikurang sama A0. Terus lanjut ke bawah, A0-nya kita substitusi dengan 1 karena itu ada dari soalnya. Terus yang ini, karena X-nya itu bisa apa, konstanta, kita bisa keluarin. Jadi X dikali sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari A N-1 dikali X pangkat N-1 per N-1 faktorial. Terus yang kanannya masih sama, N sama dengan 0, sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga
2 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial dikurang 1. Nah, karena yang A sigma dari N sama dengan 0 sampai K hingga dari A N Xn per N faktorial itu merupakan bentuk umum dari apa solusinya, PX-nya. Jadi kita bisa ubah ke bentuk PX gini. Jadi PX dikurang 1, X PX. Kenapa yang N sama dengan 1 juga bisa diubah ke PX? Itu karena N-nya udah harmonis begitu. N sama dengan K, N min K, terus X pangkat N min K, terus bawahnya juga N min K faktorial gitu. Terus karena ada X, koefisien X di depan, jadinya X PX. Terus pangkat 2X itu ubahan dari yang paling kanan. Dari 2 pangkat N dikali sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2N 2 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial terus dikurang 1 juga. Terus kita sama ruaskan eh, X min P, X, PX, X dikali PX-nya kita pindahin ke kiri karena dua-duanya dikurang 1 jadi kita bisa hilangkan saja satunya. Jadi PX dikurang X dikali PX sama dengan E pangkat 2X. Terus kita pakai sifat distribusi, jadi PX dikali 1 min X sama dengan E pangkat 2X. Terus nanti kita dapat bentuk umum untuk PX-nya itu, bukan bentuk umum. Kita dapat PX-nya itu jadi nanti E pangkat 2X per 1 min X. Nah, dari sini itu eh, kita ubah bentuknya ke bentuk sigma lagi. Nah, di sini itu dia jadi du, bentuknya gini. Itu karena E pangkat 2X per 1 min X itu bisa dipisah jadi eh, E pangkat 2X dikali 1 per 1 min X gitu. Makanya kita punya dua fungsi di situ. Jadi eh, itu perkalian dari n sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga 2n xn per n faktorial dikali sama sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dari xn. Terus kita ubah lagi px-nya ke bentuk sigmanya. Jadi sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga n dikali xn per n faktorial. Nah, di sini tuh kita pakai perkalian apa ya? eh, Kali deret, kita pakai kali deret gitu. Nah, kalau hasil kali deret dari dua ini itu jadinya sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dari eh, sigma lagi dari k sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2 pangkat k per k faktorial yang dikali dengan xn. Eh, Terus ke bawah itu karena yang di kiri itu kan AN-nya itu XN per N faktorial ya. Nah, di kanan, pas kanan itu kan belum bentuknya belum sama. Jadi itu kita kali dengan N faktorial per N faktorial. Jadi dikali 1. Jadi yang di paling kanan itu kita dapat X pangkat N per N faktorial. Terus di depannya kita dapat dikali lagi sama N faktorial gitu. Jadi nanti sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari N faktorial dikali yang fungsinya itu sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2K per K faktorial dikali XN per X pangkat N per N faktorial gitu. Karena bentuknya sudah sama, jadi kita bisa simpulkan kalau AN-nya itu kita bakal dapat sama dengan N faktorial dikali sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2K dibagi K faktorial.
Mungkin bisa dilanjut. Oke, ini untuk contoh soal yang kedua masih sama sih, cuma beberapa koefisiennya beda gitu. Jadi di sini selesaikan relasi rekursif berikut dengan fungsi pembangkit. Relasi rekursifnya itu AN sama dengan 2N dikali AN min 1 ditambah min 1 pangkat N. Untuk N lebih dari sama dengan 1 dengan syarat awalnya A0 sama dengan 1. Masih sama. Pertama kita ubah AN-nya jadi bentuk apa, sigmanya dari awal karena N-nya itu untuk lebih dari sama dengan 1. Jadi kita ubah jadi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN dikali X pangkat N per N faktorial. Terus yang 2N dikali AN min 1 juga sama. Jadi sigmanya N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga 2N pangkat 2N dikali AN min 1 dikali XN per N faktorial. Terus yang satu juga sama, sigma N min 1, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial. Terus masih sama, kita kurangin A0 juga karena kita pengen cari N-nya sama dengan 0. Untuk yang persamaan kedua itu masih sama seperti yang sebelumnya. Eh, kita pengen ubah itu biar eh, derajatnya itu harmonis gitu. Derajat eh, N-nya 1, terus N-nya sama dengan K, jadi X pangkat N min K, bawahnya juga biar N min K faktorial gitu. Jadi masih sama, kita keluarin X-nya, terus N-nya juga di bawah kita keluarin, terus di situ ada dua, ya ada 2 sama N, N-nya itu habis sama N yang di bawah, jadi kita punya koefisien 2X yang dikeluarin itu untuk di baris ketiganya gitu. Yang kanannya masih sama, itu tinggal kita kurangin sama A0 aja. Terus substitusi A0-nya sama dengan 1. Di baris ketiga kita bisa lihat sigma, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN XN per X pangkat N per N faktorial dikurang 1 sama dengan 2X dikali sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN min 1 dikali X pangkat N min 1 per N min 1 faktorial. Terus ditambah dari sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N dikali XN per N faktorial dikurang 1. Dari situ kita ubah lagi, karena itu bentuk umumnya, kita kita ubah bentuknya ke PX, jadi PX min 1, terus karena ada konstanta 2X gitu, jadi kita ubah, itu harusnya 2X itu, lupa saya tambahin, Pak. Itu harusnya 2X PX, 2X PX ditambah E pangkat min X dikurang 1. Kan sama di ruas kiri sama kanannya ada min 1, jadi kita bisa hilangkan saja. Jadi terus yang 2x px ini kita pindahin ke ruas kiri. Jadi px dikurang 2x px sama dengan E pangkat min x. Terus sama kita pakai sifat distribusi, jadi px dikali 1 min 2x sama dengan E pangkat min x. Terus kita dapat px-nya itu sama dengan E pangkat min x dibagi sama 1 min 2x. Itu masih sama, kita bisa pisah lagi. Jadi px-nya itu E pangkat min x dikali 1 per 1 min 2x. Terus kita ubah bentuknya, yang E pangkat min x itu kita ubah dapat sigma n sama dengan 0 sampai hingga dari min 1 pangkat n dikali xn per n faktorial.
Terus yang 1/1-2 X itu kita dapat sigma dari M sama dengan 0 sampai hingga dari 2 X pangkat M. Masih sama, terus kita ubah lagi PX-nya ke bentuk sigma. Terus itu perkalian deret lagi. Perkalian 2 deret, jadi nanti dari -1 sigma eh, N sama dengan 0 sampai tak hingga dari -1 pangkat N dikali X pangkat N per N per N faktorial itu dikali dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2 X pangkat N. Itu nanti kita dapat hasil kalinya itu sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari -1 pangkat N min K dikali 2K per N min K faktorial. Nah, itu tuh kita dapat bentuknya itu karena dari sifat ini. Jadi kalau misalkan ada dua fungsi PMX pangkat M dikali sigma juga dari 0 sampai tak hingga dari Qn pang Qn X pangkat N itu nanti kita dapat PM sama Qn-nya itu nanti kita kali tapi nanti itu kita dapatnya nanti P-nya itu jadi N min K dikali Qx, makanya di sini dua pangkat K-nya itu masih sama tapi si min satunya ini pangkatnya jadi N min K. Karena di sini dari yang atas itu min 1 pangkat N, sedangkan yang ini cuma 2 X pangkat N gitu. Nanti di bawah itu dikali sama X pangkat N juga. Lanjut ke baris ketiga yang di bagian kanan. Nanti kita dapat untuk yang ruas kanannya itu jadi sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari N faktorial itu kita kali N faktorial per N faktorial lagi karena kita pengen samain X pangkat N per N faktorialnya lagi sama yang ruas kiri. Jadi itu N faktorial dikali sigma dari K sama dengan 0 sampai K hingga dari min 1 pangkat N min K dikali 2 pangkat K dibagi sama N min K faktorial dikali sama X pangkat N min N faktorial. Karena bentuknya udah sama, jadi kita bisa asumsikan kalau AN-nya nanti sama dengan N faktorial dikali sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N min K dikali 2 pangkat K dibagi sama N min K faktorial. Ya, boleh di next. Oke, mungkin eh, cukup segitu yang dapat kami sampaikan, Pak. Ini eh, sudah masuk ke latihan soalnya. Mungkin saya bisa Iya, kembalikan ke oke. moderator. Ya, terima kasih Devan. Coba balik dulu ke slide sebelumnya. Ya, oke. Ya, saya akan lebih nyaman sebenarnya saat udah begini Devan ditambahkan misalkan begini. Bisa nggak ya? Ini kan Devan udah step by step nih. Ya, nanti Devan nambahkan di bagian ini misalkan tadi kan Devan menyampaikan kita harus ingat untuk yang apa namanya ini itu sama dengan PX gitu kan ya. Tuh. Iya, Pak. Ya, terus Devan tadi bilang terus jalan terus nanti kenapa ini PX juga nih karena ini gitu kan ya
Nah, itu kalau lebih enak, nanti dikasih note di sini nih. Nah, PX sama dengan apa? Sama dengan. Jadi, oh kan harusnya kan saat mengerjakan ini kita ngebuka daftar fungsi tadi kan di awal kan saya bilang kan. Jadi kita apa namanya mencoba-coba otak-atik gitu ya. Oh ini untuk seperti apa gitu kan. Ini kan sebenarnya arahnya adalah bagaimana membentuk supaya dia bisa apa namanya terbentuk fungsi pembangkitnya gitu ya dengan menambahkan A0 gitu kan lalu mengganti A0 dengan satu sesuai dengan yang ini ya itu ya lalu dikotak-atik sehingga dapatnya ujungnya adalah fungsi pembangkit yang ini gitu kan maksudnya dari situ akan lebih baik kalau ada kotak-kotak sebagai kotak pembantu perubahan dari bentuk satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi ya Devan ya, aku udah oke penjelasannya. Cuma saya akan lebih enak gitu ya. Karena nanti berasa di sini nih saat teman-teman oh ini PX diturunkan menjadi ini, gitu kan? Nah, lalu dari yang ini turun ke sini, gitu kan? Terus dan seterusnya. Oh sehingga nanti ini balik ke mana arahnya, gitu kan ya? Nah, itu akan lebih apa namanya mengena kalau tadi ada tanda tampil membantu atau tanda membantu pakai fungsi yang mana, gitu ya. Oke, next lagi. Oke, nah, oke lanjut. Ini pun sama, tidak berbeda cara penyelesaiannya, gitu ya. Kuncinya adalah kita sudah punya fungsi daftar fungsi sehingga nanti saat kita merekayasa fungsi ini dengan daftar fungsi yang ada akan lebih enak, gitu ya. Sifatnya prinsipnya sama sebenarnya. Oke, cukup tambahan dari saya mungkin. Silakan ada soal latihannya kelompok ini. Ada 5 soal, Bapak. Mas soal satu, dua sebentar ya, saya baca dulu ya. Mas satu dulu dong. Iya, ya. Yang eksponen mana? Ini satu dua pembangkit biasa. Yang eksponen satu soal, Pak, nomor 5. Kenapa cuma satu? Kita ditambahin dia nih berarti ini. Ngasih kode ke saya nih dia. Oke, silakan dicoba dulu ya teman-teman. Yang lain, yang coba dulu. Nanti kalau mau mencoba menyampaikan hasil diskusinya, silakan di reset atau di chat Zoom. Silakan dilanjut ya, dia, Devan, dan Siti Baik, Aminah. Pak. Terima kasih banyak atas tambahannya. Silakan Selanjutnya ini dilanjut. ada latihan soal 5 soal, teman-teman. Apabila ada yang ingin menjawab, boleh langsung like, raise hand, ataupun chat di kolom Zoom-nya. Baik, untuk nomor 4 akan dijawab oleh Fitria ya, teman-teman. Jadi tersisa nomor 1, 2, 3, dan 5.
Untuk Fitria, apakah sudah selesai? Sudah, Widya. Apakah Oke, sudah boleh di share screen? boleh. Bentar. Hmm, izin share screen ya. Hmm, apakah sudah terlihat? Eh, Sebentar, sebentar. Sudah terlihat kok. Oke. Izin menjelaskan, jadi di sini kan tadi soalnya itu selesaikan relasi rekursi berikut dengan fungsi pembangkit jika didefinisikan A0-nya itu A0-nya itu sama dengan 0 dan AN-2 AN-1-nya itu sama dengan 3 dengan N-nya itu lebih dari sama dengan 1. Nah sebenarnya ini sama aja kayak contoh soal yang pertama, cuman dia beda di sama dengan yang sini. Terus jadi kita kalikan dulu dengan si X pangkat N. Nah jadi di sini AN dikali X pangkat N dikurang 2 AN itu dikali X pangkat N sama dengan 3 dikali X pangkat N. Terus kita ubah bentuknya jadi kayak gini. Jadinya eh, sigma dari N sama dengan 1 sampai theta hingga AN dikali X pangkat N dikurang 2X eh, sigma dari N sama dengan 1 sampai hingga dikali X pangkat N sama dengan 3 dikali sigma dari N sama dengan 1 sampai hingga dikali X pangkat N. Nah, di sini karena dia mulainya dari A sama dengan 0, berarti kita kurangin dulu. Nah, karena tadi A 0-nya itu sama dengan 0, berarti kita bisa langsung ke sini. Jadinya itu hasilnya PX dikurang 2X PX dikurang 3X min 1 per 1 min X. Nah, terus tadi ini lupa ditulis stepnya. Jadi ini kan PX min 2X PX. Nah, ini bisa kita keluarin. Jadi menyisakan PX aja. Jadinya itu PX dikali 1 min 2X. Nah, di sini makanya hasilnya itu PX sama dengan yang 1 min 2X itu dikali ke dikali sama 1 min X. Jadinya PX sama dengan 3X per 1 min X dikali 1 min 2X. Nah, terus kita cari pakai cara parsial. Jadi 3X per 1 min X dikali 1 min 2X sama dengan 1 per 1 min X ditambah B per 1 min 2X. Nah, ini kita cari aja nanti ketemu kalau misalnya si A-nya itu nilainya min 3 dan B-nya itu nilainya 3. Nah, di sini kita balik lagi ke bentuk yang ini, jadinya kita masukin angka A-nya itu min 3, jadi min 3 per 1 min X, ditambah B-nya 3, berarti 3 per 1 min 2X. Nah, terus kita ubah ke bentuk PS, jadinya di sini min 3 dikali sigma N dari N sama dengan 0 sampai T hingga dari X pangkat N, ditambah 3 dikali sigma dari N sama dengan 0 sampai T hingga dikali 2 pangkat N, karena bentuknya 1 min 2X, jadi 2 pangkat N dikali X pangkat N. Nah, terus ini bisa kita sederhanakan lagi, jadi sigma N sama dengan 0 sampai T hingga dikali dari 3 dikali 2 pangkat N, min 3 dikali X pangkat N, sehingga relasi rekursi tersebut adalah AN sama dengan, ini tiganya bisa kita keluarin, 3 dikali 3 dikali 2 pangkat N min 1. Apakah sudah benar kelompok dan Pak Agus? Kan? Dia, dia sama Siti divalidasi. Gimana? Dia, Evan, Siti, sudah benar jawab Fitri ya? Dicek dulu coba.
Dari kelompok sudah benar kok. Baik, terima kasih Fitria. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih izin stop share ya. Baik, terima kasih Fitri ya atas jawabannya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menjawab, boleh langsung raise hand aja ya teman-teman.
Oke, baik. Untuk nomor 3 sudah ada Sabrina dan nomor 2 ada Nanding. Berarti tersisa nomor 1 dan 5. Untuk Sabrina, apakah sudah selesai? Sudah dia. Oke, dipersilakan untuk menjelaskan nomor 3. Oke, izin menjelaskan ya. Sudah terlihat. Apakah sudah terlihat ya? Iya, sudah terlihat. Baik, izin menjelaskan untuk nomor 3 itu soalnya adalah disuruh menyelesaikan relasi rekursif berikut dengan fungsi pembangkit jika didefinisikan A0-nya itu sama dengan 1, lalu AN-nya itu AN min AN min AN min AN min 1-nya sama dengan 2. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di file materinya, di PPT-nya tuh ada stepnya juga, cuman berbeda angka aja. Nah, untuk langkah pertama itu dengan membuat bentuknya tuh ke bentuk PX-nya dengan mengaitkan dengan XN-nya. Ini yang dikotakan, jadi PX itu sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AN XN, maka sesuaikan dari bentuk relasi rekursifnya aja menjadi sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari AN XN, lalu min sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN min 1 XN sama dengan 2 dikalikan dengan sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari XN.
Nah, untuk step yang bagian pertama, suku pertama ini karena di sini kan mulainya dari n sama dengan satu, maka harus dihilangkan dulu suku n sama dengan nolnya dari si dx-nya. Maka nanti hasil akhirnya menjadi sigma dari n sama dengan 0 sama dengan t hingga dari a n x n min a 0. Lalu untuk yang samping ini menjadi min x dikalikan si px-nya ini menjadi eh, sigma dari m sama dengan 0 sampai dengan t hingga a n x m, karena M-nya itu kan nanti N-1. Maka si N-nya itu kebalikannya menjadi N plus 1. Lalu nanti X-nya tinggal dikeluarkan. Jadi PX-nya seperti ini nih. Lalu untuk yang ruas kanannya, karena si koefisien konstantanya itu kan 2 ya. Si koefisien 2 jadi 2 nya pindah ke sini. Nanti bentuk si yang ini nih, sigma N sama dengan 1 sampai dengan hingga XN-nya tuh merupakan bentuk dasar dari yang udah ada di PP tadi yang sebelumnya. X per 1 min X, maka tinggal digabungin aja menjadi 2X per 1 min X. Lalu untuk step selanjutnya, ini menjadi PX min A0 karena yang ini aja yang PX, nah ini A0 tetap seperti itu. Lalu untuk yang ini seperti yang tadi, X-nya tetap, maka yang ini yang menjadi PX-nya. Nah, untuk yang kanan tetap ruas kanannya. Setelah itu, melihat dari soal tadi kan A0-nya sudah diberitahu. A0-nya itu adalah 1. Tinggal substitusi aja menjadi PX min 1 min X PX sama dengan 2X per 1 min X. Nah, digabung PX-nya di sebelah kiri, maka menjadi PX dikalikan dengan 1 min X min 1. Ya, untuk yang ruas kanan tetap. Nah, terus setelah itu yang 1 min 1-nya ini pindah ke ruas kanan menjadi PX dikalikan dengan 1 min X sama dengan 1 plus 2X per 1 min X. Lalu disamakan penyebut aja, nanti hasil akhirnya tuh menjadi PX dikalikan 1 min X sama dengan 1 plus X per 1 min X. Hasil akhirnya menjadi PX sama dengan 1 plus X per 1 min X dikuadratkan. Lalu untuk step yang terakhir itu dengan mengekstrakan koefisiennya sesuai yang tadi langkah di PPT. Tadi tuh ada bagian yang ini 1 per 1 min X dikuadratkan itu, maka bentuk sigmanya menjadi N sama dengan 0 sama dengan hingga dari N plus 1 XN. Maka sesuai tadi bentuk PX yang didapatkan tadi kan 1 plus X per 1 min X kuadrat. Maka dipisah dulu per masing-masing sukunya menjadi 1 per 1 min X dikuadratkan ditambah X per 1 min X dikuadratkan. Lalu diubah per sukunya menjadi ini tetap 1 plus X dikalikan dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan T hingga dari N plus 1 dikalikan XN, maka menjadi sigma N sama dengan 0 sampai T hingga eh, dikalikan dengan eh, dari N plus 1 dikalikan dengan XN ditambah sigma N sama dengan 0 sampai dengan T hingga dari N plus 1 dikalikan dengan X N plus 1. Sebenarnya untuk step ini tuh dia ada lanjutan lagi. Harusnya menjadi sigma N sama dengan 0 sama dengan T hingga dari N XN. Cuma lupa ditulis. Lalu nanti untuk hasil akhirnya untuk koefisien XN-nya itu menjadi AN sama dengan N plus 1 ditambah N. Seperti yang tadi harus ditulis. Nanti hasil akhirnya menjadi AN sama dengan 2N plus 1. Mungkin kayak gitu, apakah ada koreksi? Dari kelompok sudah benar sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya stop share ya. Selanjutnya, untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh Nandin. Apakah sudah siap, Nandin? Sudah. Kayaknya dipersilakan ya. Baik, izin share screen ya. Oke, jadi di sini soalnya selesaikan relasi rekursif berikut dengan FPB. AN sama dengan 5AN-1 dikurang 6AN-2 dengan N-nya lebih dari sama dengan 2, A0-nya sama dengan 2, dan A1-nya sama dengan 5. Di sini dituliskan lagi relasinya, yaitu AN sama dengan 5AN-1 min dikurang 6AN-2, terus dikalikan kedua sisinya dengan X pangkat N, jadi AN dikali X pangkat N sama dengan 5AN-1 dikali X pangkat N, dikurang 6AN-2 dikali X pangkat N. Lalu ditambahkan
sigmanya. Jadi sigma karena di sini n-nya mulai dari lebih dari sama dengan 2, jadi sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga an dikali x pangkat n sama dengan 5 kali sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga an min 1 kali x pangkat n dikurang 6 sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga an min 2 dikali x pangkat n. Kemudian diubah masing-masing ini ke bentuk FPB-nya, yaitu PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali X pangkat N. Untuk yang pertama, sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN X pangkat N, itu bentuk FPB-nya jadi PX min A0 PX dikurang A0 dikurang A1X. Untuk yang kedua, 5 kali sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN min 1 X pangkat N itu FPB-nya jadi 5X PX dikurang 5X A0. Lalu yang ketiga, 6 sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN min 2 X pangkat N itu FPB-nya jadi 6 X pangkat 2 kali PX. Kemudian digabungkan jadi PX dikurang A0 dikurang A1X sama dengan 5X PX dikurang 5X A0 dikurang 6X kuadrat PX. Jadi didapat hasilnya yaitu PX sama dengan 2 min 5X per 1 min 2X dikali 1 min 3X. Dengan pecahan parsial kita cari nilai A dan B-nya, terus didapat A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 1. Kemudian nilai A dan B-nya disubstitusikan ke PX-nya jadi 1 per 1 min 2X ditambah 1 per 1 min 3X. Terus didapat hasilnya jadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2X pangkat N ditambah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 3X pangkat N. Kemudian dipisah jadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat N dikali X pangkat N ditambah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 3 pangkat N dikali 3 dikali X pangkat N. Jadi solusi rekursifnya itu koefisien dari X pangkat N-nya adalah AN sama dengan 2 pangkat N ditambah 3 pangkat N. Apakah ada koreksi dari kelompok? Dari kelompok sudah benar. Terima kasih, Nanding. Oke, baik. Izin stop share ya. Terus selanjutnya tersisa nomor 1 dan 5. Untuk nomor 1 akan dijawab oleh Sintias. Apakah Sintias udah siap? Sudah kelompok izin presentasi. Oke. Oh, baik. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, izin menjelaskan. Jadi di nomor 1 itu kan soalnya AN min 2, AN min 1. Dengan A0-nya itu sama dengan 3. Nah, kita pindah ruas dulu 2 AN-nya ke sebelah kanan. Jadi positif sama dengan AN sama dengan 2AN min 1. Nah, kita kali kedua ruas dengan X pangkat N. Jadi AN dikali X pangkat N sama dengan 2AN min 1 kali X pangkat N. Nah, ini sama aja kayak sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga AN kali X pangkat N sama dengan 2 dikali sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga AN min 1 X pangkat N. Nah, diubah bentuk ke FEB itu bentuk yang pertama kita udah dijelasin juga tadi sama kelompok sebelumnya. Kalau eh, sigma N dari 1 sampai tak hingga AN X pangkat N itu sama dengan PX min A0. Nah, untuk yang 2 dikali sigma AN min 1 kali X pangkat N itu sama aja kayak 2X PX gitu. Nah, di sini kita tinggal gabungin aja tadi yang udah diubah jadi PX min A0 sama dengan 2X PX. Nah, tadi kan A0-nya sama dengan 3 ya. Kita substitusi 3 di sini. PX min 3 sama dengan 2X PX. Nah, pindah ruas yang
dua yang PX ke kiri, yang 3 ke kanan, jadi PX min 2X, PX sama dengan 3. Nah, ini dikelompokin jadi 1 min 2X, PX sama dengan 3. PX-nya sama dengan 3 per 1 min 2X. Nah, di sini kita ubah bentuknya juga, jadi PX sama dengan 3 dikali sigma N dari 0 sampai tak hingga 2X pangkat N. Nah, ini kita kali ke dalam jadi PX sama dengan 3 sigma N dari 0 sampai tak hingga 2N kali XN. Nah, maka dari itu AN-nya sama dengan 3 dikali 2 pangkat N. Atau AN sama dengan 6 pangkat N. Eh, Seperti itu, ada koreksi kelompok? Jadi kami sudah benar. Terima kasih, Sintias. Baik, sama-sama. Izin stop share. Baik, teman-teman, tersisa nomor 5. Apabila ada yang ingin menjawab nomor 5, dipersilakan ya.
Baik, Yudit, apakah sudah selesai memfotonya? Oke, boleh. Tadi aku udah kirim juga ke teman-teman yang di kelompok ini, boleh tolong di-share screen. Oke, sebentar. Baik, izin menjelaskan tadi di soal diminta selesaikan relasi rekursif berikut dengan fungsi pembangkit jika didefinisikan A0 sama dengan 0, di mana N dikurang N dikali AN dikurang 1 sama dengan 0, untuk N lebih besar sama dengan 0. Di sini itu kita pindah ruas supaya AN-nya di sebelah kiri, jadi AN sama dengan N dikali AN dikurang 1. Kita ubah jadi sigma N dari 1 sampai tak hingga dari AN, N kali AN dikali X pangkat N dibagi N faktorial sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga N dikali AN min 1 dikali X pangkat N dibagi N faktorial. Lalu hasilnya didapatkan sigma N sama dengan 0. N dari 0 sampai tak hingga AN dikali X pangkat N dibagi N faktorial dikurang A0 sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga dari 0 sampai tak hingga N dikali AN negatif 1 dikali N dikali X pangkat N negatif 1 dikali X dibagi N kurang 1 dikali N. Terus kita keluarkan X yang di ini ke depan. Lalu N-nya juga habis dibagi yang di sebelah sini ke yang di sebelah AN kurang 1 sama yang di faktorial itu bisa habis. Sehingga didapat hasilnya sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN dikali X pangkat N sama per N faktorial sama dengan X dikali sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN negatif 1 dikali X pangkat N negatif 1 dibagi N kurang 1 faktorial. Lalu kita ubah ke bentuk umum yang tadi fungsi pembangkit eksponen, jadinya itu Px sama dengan X dikali Px. Kita ubah yang ada Px ke sebelah kiri, jadi 1 dikurang X dikali Px sama dengan 0. Di sini kita bagi kedua ruas dengan 1 dikurang X, sehingga didapatkan hasil Px sama dengan 0. Lalu hasil AN-nya itu juga sama dengan 0 untuk N lebih besar sama dengan 1. Oke, terima kasih. Apakah sudah benar teman-teman kelompok? Untuk jawabannya sudah benar, Yudit. Cuma mungkin penulisan indeks N sama dengan nolnya di ruas kanan itu harusnya N sama dengan 1. Karena dia nggak dikurang sama A0. Tapi jawabannya sudah benar. Oh iya, tadi salah. Makasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk latihan soalnya sudah terjawab semua dari soal 1 sampai nomor 5. Mungkin sekian pemaparan materi pada hari ini dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan juga berpartisipasi aktif. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Agus.
Baik, tadi sudah ya 5 soal dari kelompok ini ya. Baik, mohon maaf tadi saya nggak nyimak banyak, cuma nampaknya insya Allah bisa. Saya sudah kirim ke Haris untuk tambahan soalnya, dan nanti persiapan untuk apa namanya UTS di tanggal 29 ya UTS ya. Udah jadwal belum? Udah punya jadwal UTS belum? Udah, Pak. Udah tanggal berapa? 29 benar? Coba cek dulu. Iya betul Pak, Silakan. tanggal 29. Ya, harusnya aman ya. Silakan diulas kembali. Nggak jauh-jauh dari apa sudah kalian sampaikan dari kelompok dari pertemuan satu dan pertemuan hari ini. Dan saya pastikan nggak jauh-jauh karena memang materinya situ-situ aja gitu ya. Nanti yang pertimbangan kalau saya saat ngoreksi nanti jawabannya, kalau bisa jangan lompat-lompat apa namanya cara menjawabnya gitu ya. Jadi biar biar saya tahu kalian tuh paham apa langkah-langkahnya, maka disajikan per langkah. Seperti tadi sampaikan tuh ada dari merubah dari bentuk AN X pangkat N nih, sigma ada sigma ini jadi PX gitu ya. Ditambahkan kotak kecil kalau itu berdasarkan sifat apa atau sifat yang mana gitu ya. Sehingga nanti itu meyakinkan saya kalau kalian itu memang paham langkah lebih langkah gitu ya. Nanti di ujung juga sama. Nanti kan koreksinya itu saya nggak bisa langsung benar salah 0 atau 1 dari jawaban kalian, pasti per tahap akan diperiksa lebih lanjut gitu ya. Jadi silakan disesuaikan. Insya Allah kayaknya nanti UTS boleh membuat cheat sheet ya, paling maksimal A4 ya. Kayaknya A4 satu halaman nih, bukan A4 satu lembar kayaknya ya. A4 satu halaman saya cukup, atau nanti mengikuti dari kelas sebelah sesuai dengan arahan Pak Tian gitu ya. Dituliskan saja apa namanya yang perlu-perlu saja, bukan dalam bentuk soal dan latihannya atau jawabannya, tapi yang perlu-perlu saja kata kuncinya seperti daftar tadi fungsi dan sebagainya, sehingga nanti bisa kalian gunakan gitu ya. Itu kayaknya untuk tambahan hari ini. Jangan lupa dikerjakan soal yang sudah saya berikan ke Haris, nanti diupload ke Google Drive yang sudah dibuat seperti biasa. Ya, silakan dia, Devan dan Siti untuk menutup diskusinya hari ini. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Terima kasih kepada Pak Agus tambahannya dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan juga berpartisipasi aktif. Kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dia, Devan dan Siti. Alhamdulillah hari ini sudah berakhir pertemuan sampai sebelum UTS. Tolong disiapkan materi dari awal sampai akhir untuk persiapan UTS-nya. Dan insya Allah soalnya tidak akan jauh beda dari yang sudah kalian kerjakan kelompok. Kuncinya adalah yakin kalau kalian bisa dengan mengulang kembali latihan soal yang sudah diberikan oleh teman-teman atau dari soal buku yang sudah diberikan waktu itu gitu ya. Nanti mungkin ada soal 1 bahasa Inggris sesuai dengan textbooknya gitu ya. 1 kayaknya nggak banyak, sisanya dalam bahasa Indonesia. Waktunya mungkin sekitar mungkin 2 jam ya maksimal ya waktunya ya, di tanggal 29 tersebut gitu ya. Oke, sampai sini cukup. Apa ada yang ditanyakan? Bapak, saya mau tanya. Silakan. Kemudian dikit soal. Oh iya, baik Bapak. Untuk Siapa nih? saya Haris Bapak. Iya silakan. Oke. Untuk materi UTS-nya berarti sampai relasi rekursif atau sampai fungsi pembangkit yang kombinasi aja ya Bapak? Kemarin di sidang Patian sampai relasi rekursif sampai hari ini kemungkinan Oh, besar. baik Bapak, baik. Gitu ya. Silakan disiapkan semuanya ya. Khususnya kalau yang merasa kurang yakin dengan kemampuannya atau hafalannya ya dibuat cheat sheet-nya silakan. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin cukup Bapak. Baik, kalau cukup silakan belajar kerja mandiri ya. Silakan selesaikan soal yang saya berikan dan diunggah ke GitLab. Nanti harus bantu untuk GitLab. Silakan ke saya untuk link GitLab-nya.
Oke, saya mohon maaf hari ini tidak bisa banyak berkomentar, ada kegiatan lain. Ketemu lagi di awal bulan depan atau saat UTS nanti. Terima kasih, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih.